Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan harian. Hari ini sama seperti kemarin-kemarin, saya awali dari pembicaraan saya dengan para pemuda. Mereka bilang, "Bang, bos gua nyebelin. Bang, orang tua gua ajak ngobrol sekarang diem aja. Adik gua ngapain ya? Kok sekarang beda banget?" Hal-hal ini dibicarakan mereka dan sedikit banyak menjadi akar pahit bagi mereka untuk relasi mereka. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Saya bacakan saudara dari Ibrani 12 ayat 14-15 berkata demikian. "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan dirinya dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang." Berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan jadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, dikatakan dalam Ibrani ini, berusahalah untuk berbuat damai. Ya, saya tahu rasanya. Gak enak sekali saat orang melampaui batas-batas yang kita inginkan agar mereka gak mengganggu kita. Mungkin bos Anda, teman rekan kerja Anda, mengontak Anda pas ada istirahat, menambahi pekerjaan yang Anda inginkan. Akhirnya jadi benci sama mereka. Mungkin orang tua kalian gak bisa hadir. Mungkin anak kita gak ngerti posisinya saat dibutuhkan. Mungkin saudara kita juga gak tahu apa fungsinya hidup saat berdampingan dengan kita. Terkesan kasar ya, tapi begitulah manusia. Selalu tentang dirinya saat menilai sesuatu. Kadang kita juga lupa untuk mengutarakan apa yang kita inginkan sehingga mencoba mengerti satu sama lain. Berusahalah damai. Di situ poin yang harusnya kita usahakan terus, mengusahakan hidup damai dan juga mengejar kekudusan. Kekudusan di sini artinya adalah jangan sampai kita berbuat jahat, berbuat dosa. Karena saat kita masuk ke dalam ketidakkudusan, kita tidak bisa melihat Tuhan. Hidup kita udah gak ngerti lagi apa tujuannya, sehingga kita hanya dipenuhi dengan kebencian, ketidaksukaan, dan bahkan kepahitan itu bisa hadir karena saking menumpuknya banyak benci itu di dalam hidupmu. Padahal kita ketemu dengan mereka setiap hari. Mungkin itu bosmu, mungkin itu orang tuamu, mungkin itu anakmu, mungkin itu temanmu, atau itu pasanganmu. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk kita merekonsiliasi hal ini? Saya mendoakan saudara supaya saudara punya kekuatan untuk hidup damai dengan membuka arus komunikasi, membuka jalannya supaya rekonsiliasi terjadi. Dan juga jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Allah menolong kita dengan bilang, "Kasihilah musuhmu," atau orang yang berbuat jahat pada kamu. Sudah kita doakankah mereka? Atau hanya kita masuk ke dalam hati kita dan merasa mereka orang yang tidak baik, aku mau menjauhi mereka. Dikatakan orang yang musuh kita atau jahat pada kita sebenarnya terputus relasinya dengan kita. Karenanya, supaya tidak terputus, mari awali dengan doa dan hidupmu akan ada damai sejahtera sehingga kita berani berdiskusi dengan mereka. Sehingga akar dari kepahitan itu tidak akan tumbuh di hati kita dan menimbulkan kerusuhan nantinya yang mencemarkan hidupmu, bahkan mencemarkan hidup orang-orang yang sedang Anda benci. Jadi saudara, terutama teman-teman Youth, kalau ada masalah konflik, mulailah hidup damai dengan membuka komunikasi. Nggak mudah, tapi ini worth it untuk dicoba. Karena Tuhan menghendakinya, jadilah pembawa-pembawa damai. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dan juga belajar supaya kami tidak menyimpan akar pahit sehingga kami tidak membuat kerusuhan dan berbuat dosa sehingga kami tidak dapat melihat kuasa Allah dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh mencintai sesama kami dan terlebih itu bening untuk juga peduli mengasihi mereka dengan mendoakan. Bantu Tuhan, karena kami gak bisa berjalan sendiri. Roh-Mu yang kuduslah yang menuntun kami. Terpujilah nama-Mu dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.